Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freski Akbar Kurniawan, Prodi Tadris Bahasa Inggris, mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang bermaterikan huruf dan kata. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu ejaan. Ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi kata kalimat dalam bentuk tulisan serta penggunaan tanda baca. Ejaan dapat dibedakan menjadi dua ejaan, yaitu yang pertama ejaan fonetis. Ejaan fonetis adalah ejaan yang berusaha menyatakan setiap bunyi bahasa dengan lambang atau huruf setelah mengukur serta mencatatnya dengan alat pengukur bunyi bahasa. Dengan demikian, banyak lambang yang diperlukan untuk menyatakan bunyi-bunyi tersebut. Dan yang kedua adalah ejaan fonemis. Ejaan fonemis adalah ejaan yang berusaha menyatakan setiap fonem dengan satu lambang atau huruf, sehingga jumlah lambang yang diperlukan itu tidak terlalu banyak. Oke, langsung yang kedua, yaitu sejarah ejaan. Sejarah ejaan Van Ophuyen. Berdasarkan pemerintahan Belanda, Van Ophuyen dengan dibantu oleh Engku Nawawi, gelar Sultan Makmur, dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim berhasil menyusun ejaan resmi bahasa Indonesia. Saat itu disebut bahasa Melayu. Yang kedua yaitu ejaan Soewandi. Perkembangan selanjutnya ialah disetujuinya perjanjian persahabatan antara Republik Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu, yang kemudian menghasilkan suatu konsep ejaan yang diberi nama ejaan Melindo, ejaan Melayu Indonesia. Yang ketiga, ejaan yang disempurnakan. Berdasarkan keputusan Kongres Bahasa Indonesia yang kedua yang diselenggarakan di Medan, yang menyangkut dengan ejaan dipandang perlu menyempurnakan ejaan Soewandi. Akhirnya pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Soeharto di muka DPR atau MPR meresmikan pemakaian EYD yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1972. Oke, yang selanjutnya pemakaian huruf. Pemakaian huruf yang A, huruf abjad. Huruf abjad itu ada 26 huruf, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ya, itu adalah huruf abjad. Yang selanjutnya huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf A, E, I, O, dan U. Selanjutnya huruf konsonan.
Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Selanjutnya yaitu huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambangkan dengan A, I, AU dan OI. Selanjutnya gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan, yaitu eng. Ya, itulah contohnya. Oke, lanjut, yaitu huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat dan petikan langsung. Misalnya, dia membaca buku. Kata awalnya itu, huruf awalnya D-nya itu D besar. Oke, langsung, yaitu huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalkan majalah Bahasa dan Sastra itu cetak miring, Bahasa dan Sastra, diterbitkan oleh Pusat Bahasa. Yang cetak miring Bahasa dan Sastranya. Oke. Selanjutnya yaitu huruf kapital. Huruf kapital dalam pedoman EYD terdapat beberapa kaidah penulisan huruf kapital, yaitu huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Contoh itu dia mengantuk dan apa maksudnya, itu huruf kapital. D-nya sama A-nya itu huruf kapital karena huruf awalnya itu harus besar di awal kalimat. Jadi ya, selanjutnya itu kata dasar. Kata yang berupa kata dasar di tulisan sebagai satu kesatuan. Misalnya itu seperti buku itu sangat menarik. Itu kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Selanjutnya yaitu kata turun. Kata turunan. Yang pertama itu imbuhan, awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya berjalan, mempermudah. Oke, selanjutnya bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung. Tanda hubung seperti strip di antara unsur-unsurnya. Ya, tanda hubung yang strip. Seperti anak-anak ya. Anak-anak itu anak ada stripnya anak gitu. Jadi tanda hubung untuk menghubungkan. Nah, seperti ibu-ibu sama aja, dia ada tanda stripnya juga. Strip itu untuk yang digunakan tuh untuk tanda hubung untuk menghubungkan kata tersebut. Oke. Selanjutnya itu gabungan kata. Gabungan kata yang pertama unsur gabungan ya, unsur gabungan
kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Misalnya duta besar, model linear, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu suku kata. Pemenggalan kata pada kalimat dasar dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Terus huruf diftong. Huruf diftong itu kayak AI, AU, dan EI. EI dan OI juga, ya OI tidak dipenggal. Contohnya pandai, ya AI itu I, AU, E, dan OI. Ya contohnya pandai. Terus saudara, contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya itu kata depan. Kata depan di, ke, dan dari. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai suatu kata, seperti kata daripada. Contohnya itu, kami akan berkunjung ke peternakan sapi. Gimana dia sekarang? Makanan ini berasal dari Garut. Oke, selanjutnya yaitu kata ganti ku. Kau, kumu, dan nya. Udah tadi aku. Kata gantiku. Kata gantiku dan kau ditulis serangkaian dengan kata mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkaian dengan kata yang mendahuluinya. Contohnya, rumah itu telah kujual. Majalah ini boleh kubaca. Bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Ya, mungkin sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Mungkin ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.